Assalamualaikum sahabat semua. Saat ini malam ini saya tengah berada sebagaimana yang tadi saya utarakan, mau berkunjung ke jembatan yang ada kebun bambunya bersama Bapak Hasan di sini. Sebelumnya kami mau berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kunjungan ini mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak Hasan kita membaca doa Falaq Nas. Silakan Bapak Hasan dipimpin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, mudah-mudahan Shadaqallahul Adzim, melalui pembacaan surat Falaq Nas tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan perlindungan keselamatan untuk kami berdua. Silakan Bapak Hasan ditunjukkan di mana ini apa yang katanya sering ada gangguan-gangguan ya. Oh iya, silahkan Bapak Hasan, di mana ini? Ini jembatan apa Bapak Hasan? Jembatan Angker Bojongsari. Oh iya, ke sini Pak Hasan melihatnya. Jembatan. Ya, di mana jembatan? Apakah di sini jembatan yang sering ada gangguannya? Sebelah sana. Oh, sebelah sana. Kalau pohon bambunya yang mana? Pohon bambunya yang ini. Oh, yang ini. Bisa diceritakan kejadian-kejadian yang aneh di pohon bambu ini Bapak Hasan? Sedikit bisa. Ya, apa saja ini di sini suka ada yang kesurupan dulunya. Oh iya, katanya dari sini gitu ya. Dari sini. Ini bisa diceritakan ini jin jenis apa ini di sini? Di sini jin biasa saja. Ya, namanya ada namanya enggak? Nggak tahu namanya. Kurang tahu namanya. Belum berkenalan. Belum perkenalan. Oh iya. Memang jin itu sukanya di pohon-pohon bambu kayak gini ya, Pak Hasan? Ya, suka di pohon-pohon bambu semacam ini. Bisa diceritakan ada yang pernah diganggu di sini, Pak Hasan? Ada. Ya, siapa? Tuh, Bu Nonong. Oh iya, terus siapa lagi? Mang Udep. Oh, Udep. Ya, gimana kejadiannya? Ya, pohon bambu ini suka goyang-goyang. Oh iya, padahal tidak ada angin begitu. Tidak ada angin. Kalau perbedaannya ada itu gimana Bapak Hasan? Misalkan ada gitu. Oh, itu perasaan itu aneh. Aneh. Enggak biasanya, suka Ya, merinding. Merinding ya. Ya, bisa ditunjukkan lagi di mana Bapak Hasan? Ya, saat ini malam Sabtu saya bersama Bapak Hasan menelusuri jembatan angker. Tapi seangker apapun, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hal yang mudah sekali. Kita meminta perlindungan saja. Oh ya, sebentar Bapak Hasan, katanya pohon jambu ya di sini. Masih bersama saya dan Bapak Hasan di sini. Saya masih berada di jembatan. Siapa katanya yang pernah dijongkrokin Pak Hasan di dekat pohon jambu di sini? Muko Maria. Oh, saudara. Ya, masih saudara saya juga. Gimana itu kejadiannya? Bisa diceritakan? Pagi, malam, atau siang? Siang. Ya, gimana ceritanya itu? Sepulangnya dari Pak Rohman itu, di sini langsung menyungkur. Oh, ada seperti jatuh. Ada yang menjongklokin begitu ya. Ya.
sorot Bapak Hasan pohon jambunya. Ya, ini pohon jambunya bisa disorot ke atas Bapak Hasan. Ya, ke bawah lagi. Kebetulan ini sungai ya Bapak Hasan ya. Sungai Ciwitali. Ciwitali ya. Jadi kalau di sini kita dianjurkan membaca kalimat apa Pak Hasan? Ya hanyalah baca-baca ayat Al-Quran, Ya, terus semacam ayat kursi, si falak binas, ya, dan doa-doa selamat lainnya. iya. Kalau itu Ciadom itu di mana Ciadom? Ciadom sebelah sana jauh. Di sana ya. Kita ke sana Bapak Hasan. Ya, sahabat semua. Saat ini saya dengan Bapak Hasan mau ke Ciadom, Sungai Ciadom. Dulu katanya di sana ada penghuninya, tapi wallahu alam, yang maha mengetahui itu kan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu hanya bisa mengira-ngira saja. Katanya dulu namanya Ruhain. Di sini. Nah, ini rumah Bapak Rohman. Kebetulan ini lampu pada gelap. Nah, ini rumahnya Bapak Nur. Kebetulan Bapak Nurnya ada tidak ini? Coba di Assalamualaikum. Oh, rupanya sudah pada tidur ini Bapak Nurnya. Padahal barusan kedengaran sedang bengkel Bapak Nur. Pak Nur, Bang Nur. Nah, di mana ini Bapak Hasan? Di sini ya. Oh, ini sama ini Rawayan. Batang bambu. Ya. Ciadom itu di mana Pak Hasan? Inilah Ciadom. Ciadom. Ya, tunggu sebentar Pak Hasan. Di mana Ciadomnya? Coba disenterin. Mana? Nah, ke bawah. Nah, ini sungai. Sungai. Ya, kita mau kembali lagi. Nanti kita lanjutkan bincang-bincangnya di rumahnya Bapak Hasan. Ya, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah kunjungan kita berdua ke tempat-tempat yang di sekitaran katanya angker sudah selesai. Saya sudah kembali lagi ke rumahnya Bapak Hasan di sini. Alhamdulillah selama perjalanan kami diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Bapak Hasan selama tadi kita berkunjung ke tempat-tempat yang angker, apa yang Pak Hasan rasakan dari mulai tadi jembatan yang dekat pohon bambu? Apakah Pak Hasan ada perasaan seperti ada keberadaan jin tersebut gitu Bapak Hasan? Bagaimana? Ada perbedaan tiap-tiap tempat. Iya, waktu di jembatan itu bagaimana itu? Agak merinding itu. Agak merinding. Oh, berarti kalau merinding itu berarti tandanya bagaimana? Makhluk itu ada. Ada, walaupun kita tidak melihat gitu ya. Walaupun tidak melihat. Tapi Pak Hasan bisa merasakan keberadaan jin tersebut. Ya, tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah melalui syariatnya kita membaca ayat falak binas yang diajarkan, yang diperintahkan Allah dan diajarkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah kita selamat dan mudah-mudahan selamat selamanya ya Pak Hasan. Amin. Terus Pak Hasan bagaimana itu? Kalau Pak Hasan perwujudannya itu jin tersebut kira-kira itu bagaimana itu perwujudannya?
Perwujudannya rupa-rupa. Ya, kalau jin itu kan bisa apa bisa mewujudkan dirinya dengan berbagai macam. Ya, kalau di sini dia mewujudkannya itu seperti apa itu? Kayak bisa berbentuk seperti binatang. Ya, terus Kayak angsa itu, uh, kayak bangbung gitu. bangbung ya, terus ular gitu. Ular. Terus apa eh, rumah Pak Hasan kan berdekatan, apakah tidak mengganggu di sini Pak Hasan, ke Pak Hasan sendiri gitu? Alhamdulillah tidak mengganggu, masing-masing saja. Iya. Terus itu beda nggak antara jin yang di pohon bambu dan jin yang di pohon jambu, itu beda nggak itu? Beda. Oh, kalau yang di pohon jambu itu mewujudkan dirinya seperti genderuwo atau seperti kuntilanak? Itu kuntilanak. Kuntilanak, mewujudkan dirinya seperti Iya, kuntilanak gitu ya. Terus kalau yang di Ciadom itu beda lagi. beda lagi. Beda lagi. Itu sering mewujudkan dirinya itu seperti apa itu? Seperti prajurit, Prajurit gimana maksudnya? semacam abri itu. Abri. Kenapa kok bisa mewujudkan seperti abri? Amin. Itulah kesaktian Ceritanya. bangsa jin itu, kesaktiannya itu. Bisa istilahnya mancala putra, mancala putri. Ya, Pak Hasan. Tapi saya ingin tahu ini, Pak Hasan, bagaimana sekalian kita mengajarkan kepada sahabat-sahabat semua apabila mendapat gangguan terus ingin mengobati dengan media air, itu caranya gimana? Bisa dipraktekkan Pak Hasan? Praktekin Pak Hasan. Nah, bagaimana? Ya, contohnya ini air. Ini air. Bisa, Ya, ini air. Nah, ini air. Terus bagaimana? Silahkan bacakan. Bagaimana caranya? ya langsung saja baca doa. Ya, Doa dipraktekkan. apa saja Ya. yang bisa. Ya, contohnya pakai doa apa? Silahkan Contohnya pakai doa, misalnya Fatihah. Ya, coba dipraktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terus setelah dibacakan doa itu bagaimana? Diminum atau bagaimana? Ini bisa diminum, bisa dimandikan. Ya, kalau diminum bisa dicontohkan. Ya, seperti ini misalkan saya diminum. Nah, begini. Tentu dengan membaca bismillah dulu ya. Nah, gitu. Terus selain dengan media air, Pak Hasan mengobati orang itu dengan bagaimana? Cara ruqyah. Ya, kalau rukyah bagaimana? Dengan memijat. Nah, Dengan dipijat gitu. Gimana? dengan cara begini. Ya. Oh, Oh iya. Itu tapi bacaannya sama dengan doa. beda-beda. Ya. Tiap makhluk itu beda-beda. Katanya Pak Hasan itu jin juga ada tingkatannya ya? Ada yang ilmunya kalau di kita misalkan pangkatnya itu rendah gitu. Itu juga suka agak sulit gitu bagi Pak. Kalau yang tinggi agak sulit, itu benar tidak? Sebetulnya jin itu sama bermasyarakatnya dengan kita. Ada tingkatan RT, Ya. tingkatan camat, kepala desa, Ya. prajurit, abri, presiden ada. Terus itu Kerajaan. kalau yang susah itu Pak Hasan cara menanganinya bagaimana itu? Kalau yang tingkatannya pangkatnya lebih tinggi itu, misalkan ada manusia kena gangguan yang jinnya itu tingkatan tinggi itu, bagaimana itu caranya?
Apakah Ya, harus berulang-ulang atau harus puasa dulu, itu bagaimana Pak Hasan? ya hanya mendekatkan diri pada Allah saja. Hmm, Keyakinan kita harus bulat. ya harus tulus dan ikhlas juga, Ya, semata-mata karena Allah. pertama mah keikhlasan. Heeh, Jangan karena upah. ya, Ya, keikhlasan dulu jadi menolong karena Allah. karena Allah. Ya, terus apakah benar gitu, seperti ada cerita misalkan itu apa, di masjid ada orang lagi tidur dipindahkan gitu, dipindahkan dasarnya di lantai terus dipindahkan ke apa itu, ke bedung. Apakah memang bisa itu jin seperti itu? Itu hanya cerita-cerita biasa saja. Iya. Cerita-cerita zaman dahulu Oh, orang tua supaya budaknya disiplin. iya. Enggak keluar malam gitu, supaya di rumah. Ya, dan terus ini kalau bicara jin gitu, kalau apa itu seperti Roro Kidul itu eh, jin atau bagaimana itu Pak Hasan? Itu mungkin semacam jin. Jin. Cuman saya sebetulnya belum tahu sejarahnya bagaimana. Iya. Tapi Gitu. kalau dilihat dari sudut pandang agama mah berarti itu jin. Jin. Iya, memang Laut Kidul itu ketelah laut terbesar gitu. Ya, jadi kan Mungkin nah, di sana tempat para kerajaan jin, yang kerajaan jin. kokoh gitu. Iya. Iya. Jadi terus bagaimana ini Pak Hasan? Dibenarkan tidak secara agama gitu kalau ada yang memuja-muja jin, dibenarkan tidak itu bersekutu dengan jin gitu? Itu jelas dalam Al-Quran itu musyrik. Musyrik, tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi dengan jin apapun juga tidak boleh. Tidak Berarti boleh. kalau jin itu kan hampir sama dengan manusia, ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jahat. Berarti kalau menurut pendapat saya berarti seperti jin yang bersekutu dengan manusia juga itu oknum, berarti tidak melanggar syariat agama Islam juga itu jinnya. Oknum, Iya. kecuali ada semacam ahli yang bisa menaklukkan jin. Contohnya dulu sejarah Kangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu bukan memuja, tapi jin itu takluk. Ya, itu Ditaklukkan. sudah kehendak Allah itu. Kehendak Allah. Ya. Seperti Nabi Muhammad juga mengislamkan bangsa jin. Nah, ya mungkin demikian kunjungan sekaligus bincang-bincang dengan Pak Ustadz Hasanuddin, yang kebetulan beliau ini suka mengobati orang-orang yang terkena gangguan makhluk halus, dan mudah-mudahan beliau ini dan kami selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan izin dan ridhonya sehingga Bapak Hasanuddin terus dapat menolong orang-orang yang sering mendapat gangguan makhluk halus, baik dari golongan jin ataupun manusia yang berbuat dolim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian acara ini. Apabila ada kata-kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf. Kami juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah, lupa dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.